Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Domaria Sihaan. Saya adalah Puspita Siregar. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ria Malini MPD. Happy watching guys. Kita mengetahui bahasanya gejala psikologis adalah tanda-tanda perubahan seseorang baik dari emosi, perasaan maupun pikiran. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala psikologis, yaitu ada dua, yaitu persepsi dan juga perhatian. Persepsi adalah cara kita memahami, mendengar, dan melihat informasi. Kita bisa melihat contoh jika seseorang cemberut, maka otak kita akan menangkap wajahnya dan hati kita akan menilai bahwasanya dia lagi sedih. Itu bukan hanya sekedar dugaan. Dugaan adalah hanya menebak yang belum tentu kejelasannya. Sedangkan persepsi itu adalah yang sudah memahami informasi. Jadi, perbedaan persepsi dan dugaan dalam psikologi pendidikan Islam adalah persepsi adalah suatu proses menangkap, melihat, dan memahami informasi dengan bukti yang jelas. Misal, ketika guru melihat mahasiswanya murung, maka ia langsung menanyakan keadaan siswa itu, tidak menuduh yang bukan-bukan. Sedangkan dugaan adalah hanya menebak suatu informasi yang belum tentu kejelasannya. Misal, ada siswa yang datang terlambat, guru langsung berpikir bahwa ia sedang malas, tanpa menanyakan bagaimana bisa dia terlambat atau apa yang menyebabkan dia terlambat. Psikologi Islam, kita harus menggunakan akal yang sehat, pikiran yang jernih, dan hati yang bersih. Pengertian perhatian. Perhatian merupakan proses pemusatan energi individu, objek, ataupun aktivitas. Dalam ini dirangsangkan apabila informasi itu kurang prevalen, perhatian juga memungkinkan seseorang untuk meringkas lebih lanjut informasi yang akan diterima dengan beberapa informasi yang ada. Adapun ayat yang mendukung tentang perhatian dalam Islam yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 179, yaitu banyaknya manusia yang tidak menggunakan akal dan hatinya menggunakan perhatian sehingga salah memahami informasi. Jenis-jenis perhatian terbagi dua, yaitu perhatian spontan atau tidak disengaja atau involuntary attention. Timbulnya secara otomatis tanpa usaha, disebabkan oleh rangsangan yang kuat, tiba-tiba, dan menarik. Yaitu contohnya seperti saat mendengarkan suara yang keras. Yang kedua yaitu perhatian sengaja atau voluntary attention. Munculnya kesadaran dan kehendak seseorang, adanya usaha untuk memusatkan perhatian. Contohnya, fokus belajar untuk mengikuti ujian. Faktor-faktor perhatian itu ada beberapa, dari eksternal maupun dari internal. Dari internal itu seperti motivasi, minat, maupun perasaan ataupun emosi. Sedangkan dari faktor eksternal itu bisa dari cara guru mengajarkan pelajaran itu dan media pembelajaran. Hubungan persepsi dan perhatian. Kita mengetahui bahwa perhatian adalah suatu proses memusatkan pikiran, kesadaran, maupun hati terhadap suatu objek tersebut. Tanpa adanya perhatian, maka persepsi tidak terbentuk karena otak tidak akan mempengaruhi informasi yang diabaikan ataupun tidak memproses informasi yang diabaikan. Perhatian sangat berpengaruh dalam kualitas persepsi. Semakin besar perhatiannya, maka semakin jelas juga persepsinya. Jika rendah perhatiannya, maka persepsi itu bisa dipudarkan oleh rasa prasangka. Misalnya, kita sebagai mahasiswa tidak mendengarkan dosen yang memberi materi atau tidak berfokus pada materi yang diberikan dosen, maka otak kita tidak akan menangkapnya dan mengabaikan informasi tersebut, sehingga persepsi kita tidak akan terbentuk dan persepsi yang kita buat terhadap materi tersebut akan salah maupun akan kosong. Bukan hanya perhatian yang mempengaruhi persepsi, melainkan persepsi juga mempengaruhi perhatian. Misal, jika ia berpikir bahwa pelajaran matematika itu sulit, maka perhatian dia akan rendah, mudah bosan, dan menghindari pelajaran tersebut. Sebaliknya, jika menurutnya matematika itu menyenangkan, maka ia akan lebih senang mempelajari matematika. Contoh yang sering kita lakukan sebagai perempuan adalah berfoto. Semisalnya, kamera itu adalah kita akan fokus terhadap lensa kamera, itu yang dinamakan dengan perhatian. Sedangkan persepsinya adalah hasil gambar yang kita dapatkan. Semisal ya kita kurang fokus dalam mengambil gambar, maka gambar tersebut akan buram maupun miring